tugas-tugas yang cukup membosankan orang tua sekarang yang ada di rumah. Banyak orang tua yang mengeluh. Ini hasil evaluasi kami itu banyak sekali orang tua yang mengeluh karena proses pembelajaran dari rumah yang dilakukan di saat ini, terutama di jenjang pendidikan dasar. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kita akan berdiskusi masalah itu. Sudah hadir pakar epidemiolog, ada juga Ketua Komisi D Dewan Pendidikan Kota Makassar yang selama ini kita tahu bersama banyak memberikan ulasan-ulasan terhadap kondisi pendidikan di Kota Makassar. Namun sebelum itu, sebelum kita lanjut, saya dengan hormat saya persilakan kepada Pak Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar untuk memberikan arahan sekaligus mungkin membuka acara ini ya Pak. Dengan hormat saya persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber FGD kita yang telah hadir, ada Profesor Ansariadi, terima kasih. Beliau adalah ahli epidemiolog yang tahu apakah memang sudah perlu nih tatap muka atau masih daring. Nanti kami butuh penjelasan dari perspektif kesehatannya, Prof. Yang kedua yang saya hormati hadir Ketua Komisi D, Bapak Haji Abdul Wahab Tahir. Beliau ini yang selama ini konsen mewakili DPR bicara soal pendidikan dan kesehatan. Jadi beliau sangat paham betul, tahu betul apa yang sedang dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan oleh Dinas Pendidikan. Sambil kita menunggu Ibu Kadis diundang kan? Dan saya hormati para pengurus Dewan Pendidikan. Di sini hadir Profesor Basriwelo, kemudian Pak Sekretaris, Pak Syahrir, Pak Cakmon, Pak Anwar Bendahara, Pak Amin Tarawe, Pak Syahrir, Pak Suarman selaku Ketua PGRI, dan Pak Mahmud yang juga pernah menjadi pendidikan. Diskusi kita hari ini adalah polemik, boleh dikatakan polemik kalau boleh saya katakan, karena sudah ada pro kontra. Sudah ada yang menginginkan proses belajar tatap muka. Di satu sisi ada juga bersuara bahwa kondisi Makassar hari ini masih kalau lihat keputusan masih PPKM level 4, tapi zonanya orange. Nah, ini kan apakah perlu sudah waktunya kita buka pembelajaran tatap muka? Saya pernah mewacanakan bahwa seharusnya dibuka saja. Mengapa? Kan bisa diatur jam belajarnya, tidak harus bersamaan sekaligus. Tapi harus melihat situasi kondisi Makassar, apakah masih sudah zona hijau atau orange atau merah gitu kan. Supaya kita juga tidak dibully nanti oleh ahli-ahli kesehatan. Ya. Yang kedua, kami melihat, kami kebetulan ada program Dewan Pendidikan, diinisiasi Dewan Pendidikan bersama Dinas Pendidikan, program Cerdas Cermat. Ini kan bisa kita mengukur kualitas anak didik kita. Kebetulan Cerdas Cermat itu tingkat SD dan SMP. Kami dapat laporan bahwa ditemukan ternyata pertanyaan-pertanyaan dasar yang selama ini bisa dijawab oleh anak didik kita, rupanya pada saat Cerdas Cermat tidak bisa dijawab, Pak. Apakah ini bisa disebut ini penurunan kualitas atau memang atau apa penyebabnya, kira-kira begitu. Ini yang mungkin juga bisa kita diskusikan bersama. Nantinya hasil diskusi FGD ini mungkin bisa kita jadikan pertimbangan saran masukan kepada dinas terkait. Saya kira itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, forum group discussion yang diselenggarakan oleh Dewan Pendidikan saya buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar. Kita langsung mungkin izin Pak Ketua Komisi D. Saya mungkin mempersilahkan dulu Pak Prof. Ansariadi supaya kita lihat kondisi pandemi kita di Kota Makassar seperti apa sebenarnya. Baru kita biar diskusi masalah pendidikan nanti. Ya. Dengan hormat saya persilakan Pak.
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Dewan Pendidikan Kota Makassar, Prof. Basri. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak. Kami diundang untuk memberikan masukan terkait bagaimana situasi, mari Bu, situasi COVID sekarang dan kira-kira pertimbangannya terkait dengan rencana pembelajaran tatap muka. Tadi saya dengar pembelajaran tatap muka Pak ya? Ya. Saya ada dua di sini. Yang pertama saya ingin memberikan dulu general bagaimana situasi COVID dan terakhir kita diskusikan kira-kira ini kondisi bagaimana yang memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka. Yang pertama ini overview saja bahwa situasi sekarang ini persis sama yang kita hadapi 100 tahun yang lalu. Itu disampaikannya sekolah ditutup dari wali kota suratnya. Sampai kalau dia disebutkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Itu ada ini persis kira-kira Oktober tahun 1918 berarti 100 tahun yang lalu. Pandemi COVID. Spain flu. Jadi bukan hanya sekolah sama, masjid, gereja ditutup, semua pertemuan-pertemuan. Pokoknya kalau lebih dari 10 orang dilarang. Kita sekarang alhamdulillah masih sampai 50 orang masih diumumkan. Jadi strategi menutup, membuka sekolah merupakan bagian dari mitigasi untuk mengurangi jumlah kasus yang relatif tinggi kalau terjadi pandemi. Sekarang bagaimana di Makassar? Nah, Bapak Ibu lihat, ini kondisi di Makassar sekarang. Tahun lalu ini ketika ini setelah PSBB, ini pada bulan akhir tahun pasca Pilwali, di mana tahun lalu itu tidak ada tahun baru apa semua. Sedikit juga betul supaya tidak Januari tahun lalu setelah pilkada, waktu itu kan memang cukup tinggi, sampai dapat 2.000 kasus yang terlaporkan dalam seminggu. Turun sampai di sini. Nah, ketika sampai di sini, saya sudah menyatakan dulu ini wacana untuk pembuka tatap belajar sebetulnya. Nah, semua indikator-indikator sangat memungkinkan. Itu kira-kira sebelum Idul Fitri tahun lalu. Setelah Idul Fitri, saya sudah mewarning Dinas Kesehatan, perbaiki cepat testing dan tracing. Supaya, karena ada kecenderungan tahun lalu ini setelah Idul Fitri naik. Biasanya, kan ini kita lihat pengalaman, biasanya setelah terjadi pengumpulan massa begitu, mobilitas penduduk tinggi, ada kenaikan. Betul seperti ini. Nah, saya sudah warning sebetulnya lagi hati-hati karena 2 minggu ini saya lihat kenaikannya hampir 50%. Itu kalau naik begitu, itu mengindikasikan terjadi penularan di masyarakat yang sedang berlangsung dan masif. Cuma saya tidak tahu kenapa tidak dilakukan testing dan tracing yang cukup masif pada waktu itu. Pandemi begini, kalau kasusnya naik 2 kali lipat yang eksponensial, begitu tinggi, susah dikendalikan. Sama dengan kalau kebakaran, kalau masih asap-asap cepat ditangani. Jangan sampai naik di atas. Kalau di atas, mau di apa? Inilah yang terjadi. Kita di sini berikan alarming, tidak banyak perubahan. Mungkin dipikir ya, paling 15-21 minggu. Naik 2 kali lipat, naik 2 kali lipat, naik 2 kali lipat, naik 2 kali lipat, 2 kali lipat, sampai hampir 3.000 kasus per minggu. Ini luar biasa, Pak. Kalau dulu di sini kita hanya dapat 2.000, naik 30%. Itu pada bulan Juni Juli kemarin.
Dan alhamdulillah setelah ini ada penerapan PPKM level 4, sekolah masih tetap terbuka, tertutup ini, sepertinya mulai terjadi penurunan. Walaupun di masyarakat ini biasanya tidak sedrastis ini penurunannya. Ini yang kita laporkan. Artinya yang tertangkap di rumah sakit, diperiksa semua. Di masyarakat ini biasanya tidak drop begini. Ya, yang paling bagus itu kemungkinan dia seperti ini modelnya. Jadi kemungkinan dia akan naik begini, kemudian turun. Jadi pandemi ini sebetulnya kalau tidak apa-apa juga turun sendiri. Cuma kalau tidak ada apa-apa banyak yang mati. Itu saya bedanya. Pada akhirnya dia akan turun sendiri. Nah, apa yang terjadi kalau sekolah ditutup dengan tidak ditutup? Nah, itu yang membedakan. Bahwa kematian akan meningkat, rumah sakit akan penuh dan sebagainya. Dan mungkin Bapak Ibu pernah dengar dulu saya lupa di Semarang, dalam satu hari ada 26 orang di luar itu meninggal karena tidak mendapatkan bantuan pernafasan. 26 orang dalam sehari. Dan sebetulnya itu hanya begitu yang kita hindari, yang sampai terjadi seperti itu. Jadi, kalau berdasarkan laporan harian ini, mulai terjadi penurunan. Walaupun mungkin tidak se ekstrim ini ya, di masyarakat. Ini kan yang tertangkap Pak, yang tertangkap ya, terlaporkan di sistem layanan kesehatan. Ini kalau mingguannya, jadi biasanya tuh kalau naik begini, dia akan pelan-pelan juga begini, turun. Jadi, misalnya di sini yang pertama adalah mulai terjadi penurunan. Artinya tidak seperti lagi ketika bulan Juni dan Juli kemarin. Di mana kejadiannya? Nah, ini bisa jadi pertimbangan nanti apakah sekolah dibuka sekaligus di Makassar atau memang memilih di tempat yang mana dulu. Kalau kita lihat ini kasus paling banyak terjadi di 6 kecamatan. Ini Biringkanaya, Tamalate, Panakukang, Manggala, Tamalandrea. Ini sepertinya juga daerah-daerah yang jumlah penduduknya cukup tinggi. Ini kan memang perumahan di sana. Biringkanaya banyak sekali perumahan di sana. Tamalandrea, apalagi BTP ke sana. Panakukang, Manggala, Tamalandrea. Kayak begitu. Saya biasa buatkan juga sama. Jadi setiap minggu itu saya evaluasi, saya berikan Dinas Kesehatan Makassar apa yang terjadi dari minggu ke minggu. Nah, terkait dengan sekolah, anak-anak 1.500 kasus ya kelompok ini. Dan kalau kita perhatikan, insiden rate-nya itu maksudnya dalam setiap 1.000 orang di kelompok umur itu berapa yang sakit. Kalau ini kan yang aktif bekerja sekarang, ini tidak paling dia dilakukan work from home atau tidak bekerja di rumah. Tapi anak-anak ini yang tidak sekolah kan sekarang ini ditutup. Kenapa dia rendah? Karena dia ditutup. Seandainya sekolah tidak ditutup, kemungkinan risknya itu sekitar ini. Jadi bisa sebetulnya itu bisa kita hitung. Berapa kasus yang bisa dicegah dengan menutup sekolah. Jadi mungkin salah satu nanti yang perlu dilihat nanti di DKM itu adalah artinya kontribusi menutup sekolah terhadap upaya penurunan kasus COVID. Ini bisa dihitung. Kalau ini antara 40 sampai 50 kasus per 1.000, nah kita bisa hitung. Ini berapa puluh ribu, makanya di sini, ini kan kira-kira ini ada 370.000 kasusnya. Kalau 40 per itu tinggal dikasih, berarti kita bisa reduksi ini kasus sekian. Dan itu menurut saya kontribusi yang cukup besar dari Dinas Pendidikan dalam mengendalikan pandemik. Jadi bukan hanya orang kesehatan yang mengendalikan pandemik, Dinas Kesehatan dalam mengendalikan pandemik dengan melihat data ini. Kalau anak-anak sebetulnya itu, kalau kita lihat 1 minggu, saya lihat, coba potret 1 bulan terakhir. 1 bulan terakhir pada anak-anak ada kurang lebih 900 kasus anak usia sekolah. Apakah dia statusnya ada di bersekolah atau tidak, tapi anak usia sekolah ini kurang lebih 900 dalam 1 bulan, ya kira-kira 250 kasus per minggu. Ini kan menjadi pertimbangan, apakah ini banyak, kurang? Jadi ada hampir 1.000 orang, 800, ya hampir 900 umur kelompok ini dalam 4 minggu terakhir, atau kira-kira kurang lebih 3 per hari kasus ada anak usia sekolah.
Sekarang kita lihat kematian, Bapak Ibu sekalian, di Makassar ini sudah kurang lebih 1.000 kasus kematian selama 1,5 tahun. Tetapi 40% itu kematian terjadi di 2 bulan terakhir. Ini yang ekstrim. Karena dari 16 bulan, hanya dalam 2 bulan 40% kematian. Coba Bapak Ibu lihat di sini. Ini ketika naik, ini kan dulu di sini kasusnya. Walaupun menurun, tapi kita lihat ini ya, seperti pada orang tua. Coba kita lihat ini. Orang tua ini yang paling banyak meninggalnya. Nah itu berpotensi memindahkan ke orang tua. Itu saja. Kalau anak-anaknya sebetulnya kita tidak terlalu khawatir dari data ini, dan itu sama dengan di beberapa negara. Bahwa memang dia tertular, tapi sebagian kecil, hanya sebagian kecil yang berlanjut masuk rumah sakit. Sebagian besar dia sembuh sendiri, paling batuk-batuk, sudah. Jadi kalau kita lihat sangat rendah itu kematiannya pada anak-anak usia sekolah. Ini yang menjadi pertimbangan kemarin. Kalau anak-anak itu ya dia tertular, batuk, demam, sama dengan penyakit yang lain. Bagaimana kalau begini? Nah, ini yang perlu kita monitor nanti. Kalau terjadi begitu, apakah dia akan memindahkan kira-kira ke orang tuanya atau bagaimana? Nih, tidak ada kematian dalam 4 bulan terakhir. Walaupun ya, hampir 1.000 tadi, tidak ada yang kematian. Masuk rumah sakit, batuk-batuk dengan biasa, dan seterusnya. Bagaimana situasinya di Makassar? Tadi selain turun, kita lihat juga itu dari positivity rate. Artinya kalau berapa banyak orang yang dites, berapa yang positif. Di Makassar ini walaupun menurun, tetapi positivity rate kita itu masih tinggi. Artinya kalau ada 100 orang yang dites, masih ada kurang lebih 12 yang positif. Yang kita mau sebetulnya adalah, kalau 100 dites, jangan lebih dari 5 yang positif. Itu standarnya dianggap aman. Lihat apakah wilayah itu aman, lihat dari berapa yang dites dan berapa yang positif. Jadi kalau misalnya hanya 5 yang dilaporkan, tapi hanya 10 yang dites, berarti 30%. Tapi kasus yang dilaporkan sedikit, hanya 5. Di tempat lain dilaporkan 100. Tapi 2.000 yang dites, lebih bagus dia karena hanya 5%. Walaupun banyak kasus yang dilaporkan, artinya itu dia terkendali. Selain lihat jumlah penurunan tadi, kita evaluasi di sini. Di Makassar masih 12, jadi kira-kira masih 2 kali lipat dari batas minimal yang dipersyaratkan untuk mengatakan Makassar ini aman. Ini yang harus diburu. Bagaimana caranya sudah diturunkan, dan sekarang ini kami sementara bekerja sama dengan Dinas Kesehatan supaya memperbaiki tracing. Karena kan kuncinya di tracing, kalau tidak di tracing maka jumlah tes biasanya tetap tinggi. Karena tidak ditahu itu yang pernah kontak, tidak ditemukan, dan tiba-tiba muncul saja datang di rumah sakit dan dinyatakan positif. Jadi dasarnya adalah harus kurang dari 5%. Itu pertimbangan pertama. Jadi kalau turun, periksa ininya. Jadi jangan hanya turunnya. Kan turun itu bisa karena turun dilaporkan. Nah, itu kan biasa. Saya kira Bapak Ibu sudah baca di media. Ini turun betulan atau tidak dicari. Jadi untuk melihat pencariannya itu dilihat di sini. Yang kedua, kita lihat upaya kita mencari yang kontak erat. Ini kinerja masih lemah di Makassar. Idealnya adalah kalau ada kasus, ini kan kalau kita saja di sini kita ditanya dalam 3 hari terakhir berapa banyak orang yang kita ketemu. Kita kalau bapak-bapak ini tidak ada yang kurang mungkin 20-30 orang. Ketemu orang artinya bercakap-cakap, berinteraksi dalam 3 hari terakhir saja ya, 3 hari terakhir. Nah, di Makassar itu baru 4 rata-ratanya. Kalau ada yang positif, baru 4 yang dicari dengan siapa dia ketemu. Idealnya itu adalah lebih dari 15 orang. Jadi artinya banyak yang pernah ketemu dengan yang konfirmasi positif COVID, tidak dicari. Kalau tidak dicari, itu lagi yang menularkan.
Ini yang harus diperbaiki di Makassar. Kalau ada yang positif, di trace, ditelusuri, mungkin Bapak Ibu sudah dengar, di trace, dicari ini. Karena kalau tidak dicari, akhirnya dia tertular, tidak ada yang follow up, dia tularkan lagi. Tertularkan ke banyak orang. Nah, ini yang menyebabkan itu tadi positivity rate masih tetap tinggi, di atas 5%. Jadi kita mau sebetulnya itu yang di atas, yang memadai, di atas 14. Berita yang bagus yang lain adalah yang masuk di rumah sakit juga sudah berkurang. Jadi di rumah sakit sekarang yang terpakai untuk COVID itu sudah kurang dari 60%. Dasar yang dianggap agak bahaya itu kalau 60%, karena dalam hitungan hari itu bisa penuh. Sekarang di Makassar hampir 30%. Artinya kasus turun, jumlah kasus masih ada di masyarakat, tapi yang berat-berat ini yang masuk rumah sakit sudah berkurang. Kapan suatu wilayah disebut aman? Indikatornya itu yang pertama adalah kasus baru. Artinya kalau ada yang baru dilaporkan, itu 1/100.000 penduduk per hari. Ini dari sisi transmisinya di masyarakat. Atau di Makassar kira-kira kalau kita dapat, tidak mesti juga 0. Karena tidak mungkin penyakit ini hilang. Ini kita tidak masuk dalam eradikasi. Kalau menghilangkan penyakit itu namanya eradikasi, hilang betul. Penyakit ini tidak akan hilang. Kita mau ada tetapi sama dengan penyakit-penyakit yang lain. Syaratnya adalah kalau kita dapat 15 sampai, kira-kira di Makassar ini 15 sampai 20 kasus per hari. Nah itu yang saya pernah capai ini. Itu sebelum lebaran bulan lebaran kemarin. Yang kedua, positivity kita kurang dari 15.000 penduduk per minggu. Dan penduduk masyarakat di Makassar ini sudah divaksinasi. Sekarang data terakhir untuk shot pertama, suntikan pertama itu sudah hampir 50%. Makassar yang di atas 12 tahun. Dari 1,2 juta penduduk yang harus divaksin, ya sudah kurang lebih hampir 500 sampai 600.000 orang sudah divaksin. Artinya sudah mulai mengindikasi, hanya saja yang disuntik kedua itu baru kira-kira setengahnya dari itu. Jadi ini yang perlu di Dinas Kesehatan memastikan coverage vaksinasi ini cepat. Pertimbangan lain dalam melakukan tatap muka adalah terkait dengan ini tadi. Kalau kita lihat datanya, vaksinasi itu umur 12 tahun lebih. Itu kira-kira anak SMP, SMA. Nah, walaupun positivity rate masih agak lebih tinggi di atas 5% misalnya, tetapi kalau vaksinasi sudah di atas 20% tinggi cakupannya, itu bisa menjadi pertimbangan juga. Berarti kalau itu maka bisa menjadi pemikiran bersama. Apakah ini SMA, SMP, SMA dulu yang dibuka, lihat perkembangannya, kemudian kita sambil jalan kita buka SD misalnya. Karena SD kita belum ada vaksinasi. Kita belum tahu bagaimana proteksinya mereka. Yang kita tahu adalah SMP, SMA divaksin. Nah ini relatif terlindungi. Sehingga bisa menjadi satu pertimbangan bahwa kalau kita membuka mungkin sebaiknya SMP, SMA dulu. Oleh karena itu, mohon nanti kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan, dicek ini. Atau kalau Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan sudah punya datanya, anak-anak yang usia sekolah sekarang, bisa dicek di semua sekolah, sudah berapa persen yang sudah divaksin. Ini kita harus punya datanya, supaya jadi pertimbangan. Kemudian, bagaimana dengan guru? Saya dengar guru sudah hampir semuanya kayaknya sudah divaksin. Ya, ini sudah cukup bagus, mereka sudah terproteksi. Ya. Kita usahakan mudah-mudahan semua sudah sudah dapat second shot-nya, 2 kali disuntik. Jadi pertama adalah karena kalau wilayah ini kan agak sulit. Kalau tadi kita lihat 6 kecamatan, karena seperti Tamalandra ada yang Biringkenaya, itu aja baku pindah-pindah. Di sebelahnya kadang-kadang siswanya dari sini, sekolahnya di sana. Jadi agak sulit kalau kita melakukan wilayah tertentu di Makassar. Yang bisa mungkin adalah SD belakangan, SMP, SMA duluan.
itu karena sudah divaksinasi. Nah, yang jadi ini perlu barangkali koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Oleh karena kan terkait kewenangan saya dengar, kalau SD, SMP, kota, SMA, provinsi. Tapi dalam konteks wilayah harusnya di bawah koordinasi Makassar semuanya. Kita bisa dipisahkan karena dia ada di wilayah Makassar. Itu mungkin yang perlu dipertimbangkan. Yang berikutnya, ini kan tidak bisa kita prediksi apa yang akan terjadi kalau sekolah dibuka. Semuanya berdasarkan kita punya pengalaman saja. Ada satu studi melihat, diamati setelah sekolah dibuka, apakah terjadi peningkatan. Memang ada peningkatan, tapi rupanya tertularnya itu di rumah, bukan di sekolah. Karena yang kita takutkan ini kan apakah terjadi penularan di sekolah, itu yang kita takutkan. Karena kalau terjadi penularan di sekolah, satu anak bisa menularkan mungkin banyak ke temannya, itu yang kita takutkan. Tapi ada studi yang menarik ini, saya cek-cek. Rupanya dia tertularnya anak-anak sekolah bukan di sekolah, tapi di rumah. Yang perlu menjadi pertimbangan kalau kita ingin membuka sekolah. Sekarang vaksinasi, saya ingin berikan informasi sedikit Bapak Ibu sekalian. Kalau semua sudah divaksin, sudah amankah itu? Ya, anggaplah 80%, 90% kita sudah divaksin, sudah amankah itu? Coba kita lihat datanya. Saya mengambil contoh dua negara, Israel dan ini sudah 80% penduduknya divaksin. Ternyata dengan adanya varian baru tetap terjadi peningkatan sama ketika sebelum divaksin. Ini juga menjadi warning bagi kita. Apanya yang berbeda? Yang berbeda adalah beratnya. Dulu waktu naik di sini, naik yang meninggal. Naik di sini, naik juga yang meninggal. Tapi yang ketiga, naik hampir sama tingginya, yang meninggal sangat kecil. Divaksin. Ini menunjukkan bahwa vaksin itu membuat orang menjadi lebih tahan dibanding vaksin. Tetap ada yang kasusnya berat, tapi jauh lebih kecil dibandingkan dengan tidak dilakukan vaksinasi. Jadi mungkin orang mengatakan dia juga sudah divaksin kena, tapi jauh lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang tidak divaksin. Itu studi pertama. Yang kedua sama kasusnya di Inggris, Bapak Ibu sekalian. Ini naik kasus, ini kematian tinggi. Ini dulu di sini Pak, ini karena orang belum tahu bagaimana menanganinya ya. Kasus naik, kasus sedikit, kematian tinggi. Naik lagi kasusnya, kematian tinggi. Naik kasus setelah divaksin, rendah kematian. Nah, kondisi begini yang orang mengatakan sama seperti penyakit flu lain. Artinya ada penyakitnya, tapi tidak banyak lagi yang meninggal, sama seperti yang sebelum-sebelumnya tadi. Nah, kita mau sebetulnya seperti itu. Penyakit ini kan sekali lagi kemungkinan besar untuk hilang dalam waktu dekat di muka bumi tidak mungkin. Yang kita mau adalah kalau dia ada, tidak menimbulkan gangguan yang sangat besar bagi masyarakat di Sulawesi Selatan dan atau di Makassar terutama. Jadi ini yang kita mau. Saya kira itu yang menjadi dasar pertimbangan. Yang pertama tadi adalah situasi sekarang sudah mulai penurunan. Positivity kita masih di atas standar, belum dianggap aman oleh standar untuk suatu wilayah. Tapi kalau kita bisa melakukan ini, upaya 1 bulan ke depan, ya persiapan sudah harus siapkan dari sekarang. Sambil Dinas Kesehatan memperbaiki upaya kinerja pencarian kasus, menekan kita dapat sampai 5%, positifnya menurut saya itu sudah cukup aman, ditambah dengan cakupan vaksinasi pada umur di atas 12 tahun. Jadi masukan saya adalah persiapan sudah harus dilakukan sekarang. Kita lihat 4 minggu ke depan di force kembali supaya kasus terjadi penurunan tren ini terjadi, karena saya ingin belajar dari sini. Ini kan kira-kira sama dengan di sini. Yang dianggap aman itu dia di sini.
pertama ini. Kalau dia di sini 1 bulan hampir 12,5 bulan sampai di sini. Tapi kan di sini dulu belum banyak vaksinasi. Kalau sudah vaksinasi, cakupannya tinggi pada usia tadi, saya sampaikan ya memberikan nilai tambah untuk bisa dilakukan. Jadi kita tunggu situasinya sampai begini. Ya, vaksinasi cukup tinggi, insya Allah. Tapi menuju ke sana, upaya pembelajaran, upaya persiapan itu harus dilakukan. Artinya apa yang harus dilakukan, bagaimana sekolah dibuka, persiapan sudah sambil menunggu aman dalam konteks wilayah Makassar. Kira begitu masukan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ansariadi yang sudah menguraikan bagaimana kondisi pandemi di Kota Makassar dan bagaimana kita baru bisa memasuki PTM. Tapi sekali lagi saya mohon izin Pak Ketua Komisi D kan dari tadi datang nih. Tapi saya mohon izin supaya nanti bisa diuraikan lebih bagus. Mungkin kita minta dulu pandangan Dinas Pendidikan seperti apa. Oh gitu. Oh ya. Kalau gitu saya persilakan nanti Pak Ketua Komisi D. Cuman saya mau nyampaikan selamat datang Pak Ramli Rahim dari IGI Kota IGI ya Pak ya. Maaf dari IGI. Kemudian Bu Yeni Rahmat juga. Maka selamat datang Bu. Saya kira yang menyingkat waktu saya persilakan kepada Pak Ketua Komisi D. Silakan Pak. Mohon izin Pak Ketua. Ketua DPR ini Ketua Dewan Pendidikan adalah Ketua DPR. Standar etik kami. Orang basic ilmu kami Fakultas Hukum jadi paham betul tentang etik. Yang saya hormati para guru besar semua dan Bapak Ibu sekalian, forum yang saya muliakan. Kalau tadi nanti dan akan datang atau sebentar pasti banyak kajiannya dalam perspektif akademisi. Kalau kami politisi pasti kajiannya perspektifnya sosial dan politis. Jadi kalau dalam tengah-tengah pernyataan saya diskusi ini ada yang sama, minta maaf. Itu karena rujukan kita sama. Tapi kalau ada perbedaan, minta maaf juga karena rujukan kita berbeda. Jadi mohon izin saya cerita sedikit. Gara-gara penyakit ini, semua orang diminta untuk adaptasi. Kita harus beradaptasi semua. Sampai-sampai 2 tahun terakhir ini, hampir semua kanal oposisi kita buka. Jadi, minta maaf ini, Pak Prof. Kenapa kita buka? Karena kami tidak percaya sebenarnya dengan persoalan ini. Persoalan ini sebenarnya adalah sebuah mainan dan konspirasi. Tapi karena kita hidup dalam berbangsa dan bernegara, kami juga harus buka kanal pemerintah. Seperti yang disampaikan tadi Prof itu kanal pemerintah. Tapi kalau kanal oposisi, dia tidak pakai UK Prof. Dia tidak pakai Israel dan Inggris. Dia pakainya itu rata-rata ambil sampel Amerika, dia geser ke beberapa negara bagian Amerika, dan kalau dia lebih ekstrim Prof, dia tarik ke Afghanistan. Hari ini di Afghanistan tidak ada orang Pak. Jawaban orang, di Afghanistan tidak ada tracing, tidak ada testing. Iya. Tapi semua kalkulasi yang Anda katakan itu terjawab dengan kasus yang ada di Afghanistan. Tapi kalau kita bicara rujukannya sama, kalau kita lakukan tracing dan testing di Makassar ini, pasti meledak Makassar. Pasti meledak Makassar. Saya sepakat dengan Prof tadi bahwa testing kita sebenarnya rata-ratanya rendah sekali. Tapi kalau kita gencar, seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita pada saat Satgas yang turun ke RT RW itu betul-betul dengan standar protap SOP-nya, kesehatan pasti banyak yang kita dapat. Ternyata menurut semua juga para pakar, bahwa ternyata penyakit ini memang sudah ada dari dulu. Minta maaf ini Pak Epidemiolog, sudah ada dan semua ciri-cirinya itu sama dengan apa yang kita rasakan. Sudah terjadi dari dulu. Tapi kan konteksnya ini kita berbangsa dan bernegara, jadi susah mentung kita ini bergerak kemana-mana. Contoh misalkan, untuk menetapkan zona wilayah, itu kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke pemerintah provinsi. Repot kita ini. Kalau kita pakai pendekatan administratif pemerintahan, provinsi itu tidak punya wilayah. Yang punya wilayah itu kabupaten.
Bagaimana bisa dituntaskan ini masalah kalau kita menggunakan perspektif kita masing-masing. Seperti misalkan soal SMA. Kalau kita bilang buka SMA, belum tentu dapat isi dari provinsi. Karena kewenangan itu ada di provinsi. Tapi kalau pendekatan berbasis wilayah, itu kewenangan kami. Jadi memang banyak yang aneh-aneh. Minta maaf ini Pak Ketua, karena basicnya ilmu kami sama hukum, banyak membuat orang menjadi tambah bingung dengan keadaan sekarang ini. Soal pendidikan tatap muka, saya harus nyatakan sampai hari ini, minta maaf teman-teman di Dinas Pendidikan, untuk pendidikan kita memang turun, drop sekali. Ada teori Prof yang menyatakan bahwa pendidikan tatap muka itu sama dengan pendidikan tatap muka. Yang terjadi anak-anak kita sekarang, lincahnya itu main HP. Yang luar biasa, anak kita, kalau sudah gurunya sudah absen, dia matikan kameranya, matikan mic-nya, tidur nih. Yang repot kami orang tua. Disitulah lahir pernyataan kami di DPR, bahwa ternyata itu susah menjadi seorang pendidik. Dari inspirasi itulah kemudian mau diizin Pak Ketua DPR, lahirlah itu Perda Perlindungan Pendidik Pak. Ternyata tidak gampang itu orang jadi pendidik. Kami teriak-teriak ini, buka pintu pendidikan tatap muka. Hancurin anak-anak kita ini. Lagi karena konteks kita berbangsa dan bernegara dan kewenangan status itu ada di pusat dan dilimpahkan ke provinsi. Repotnya luar biasa. Kita level 4 orange. Kalau pakai gaya kami Pak, bisa turun sampai kuning. Bagaimana caranya? Minta maaf ini Pak. Saya kira banyak buka. Kalau posisi dia buka itu tak. Disampaikan ke saya Prof. Disampaikan ke kami. Ternyata alat testing itu bisa dipositifkan orang dalam hitungan 5 menit. Tapi sebaliknya bisa dihatifkan orang dalam hitungan 10 menit. Oleh karena itu menurut saya, dengan kalkulasi tadi dari epidemiolog, itu akan dibahas pertimbangan. Kalau saran saya sih sebenarnya bicara dalam konteks kekhawatiran sebagai seorang tua yang melihat perkembangan anak-anak didik kita sekarang ini. Kalau gurunya disiplin, ada laporan masuk di Komisi Demo. Gurunya terlalu disiplin, 5 menit tidak masuk di virtual, room virtual, langsung di out, nggak bisa masuk. Laporlah orang tuanya. Gimana ini Pak? Dan argumentasi gurunya itu masuk akal. Nggak bisa Pak, anak-anak ini harus sangatkan disiplin. Tapi argumentasi orang tuanya juga masuk akal. Bos, ini jadi yang ini. Ini signal kan. Akhirnya apa Pak? Kami di DPR jadi bingung hadapi. Kalau dalam perspektif kami sebagai orang tua, kami minta Pak, pendidikan tatap muka segera dilakukan. Karena tidak ada alasan sebenarnya. Ada klaster SD, SMP. Minta maaf saya bicara dalam kewenangan SP. Karena buktinya tadi kajian epidemiolog mengatakan bahwa klasternya itu sebenarnya klasternya di rumah, bukan di sekolah. Kenapa anak-anak kita lebih gampang kena dan gampang sembuh? Karena mereka happy. Ya seperti kita orang tua, terlalu banyak yang kita pikir. Akhirnya kena juga. Coba lihat data kita. Minta maaf ini, kalau saya salah minta maaf. Karena saya, kajian saya sosial politik, bukan kajian disiplin ilmu saya seperti Pak. Tingkat kematian itu tinggi. Coba lihat, beriringan dengan tingkat tingginya vaksinasi. Itu kan ini kanal oposisi nih Prof. Begitu gencar itu vaksinasi tinggi juga. Karena ada analisa yang menyatakan bahwa sebenarnya vaksin itu bagus, tapi dia matikan kekebalan tubuh kita yang lain. Sehingga yang menyerang kita itu bukan COVID, tapi penyakit bawaan kita. Penyakit lain-lain. Tapi mungkin ini argumentasinya kayak namanya oposisi ya pasti. Lawanlah pemerintah. Tapi data yang disajikan juga masuk akal. Sehingga suara hari ini kelompok oposisi, bukan oposisi Indonesia, oposisi dunia, menyatakan ada 2 tuntutan mereka. Pertama adalah genosida, kedua adalah pembunuhan secara
waktu karena saya era 80-an sama Pak Nasran ini, ya, abang saya. Dulu ada namanya universitas terbuka. Dulu Kopiah universitas terbuka. Kami tidak pernah tidak pernah dalam ada basic kan. Basic pikiran kami bahwa satu saat kita akan diperhadapkan dengan yang sekolah namanya tatap maya. Dulu tatap muka itu dosennya dosen terbang, semua. Sekarang lebih canggih. Iya, dosen. Bukan lagi dosen terbang, tapi dia pelajarannya yang terbang. Jadi kalau kami ini di DPR minta maaf Pak Ketua. Khawatirnya saja itu karena kami jangan sampai kami divonis kalau mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pendidikan tatap muka. Karena ini kan ada hacker, ada pasar yang kemudian siap-siap menyerang kami kalau ada apa-apa kan. Sehingga kami sangat hati-hati. Makanya kajian epidemiolog, kajian dinas kesehatan itu akan selalu jadi sandaran kami. Nah, kalau saya sih, kalau cara berpikir saya ekstrim Pak. Buka aja ini. Tapi dengan standar operating procedure yang ketat. Jumlah labelnya dikurangi, protokol kesehatannya bagus. Lantas yang dimasukkan pertama sekolah itu jangan kelas 1, kelas 2. Ini agak susah, agak repot kita. Cuma tesnya di kelas 4 ini lebih mudah mengguidance mereka. Karena yang 1, 2, 3 itu lebih banyak bermain. Penularan itu berpotensi menurut kami dalam mungkin salah itu akibat aktivitas bergaul, tukar masker dan sebagainya boleh seperti itu. Ada orang dalam beberapa kasus kematian hutang paru-parunya Pak, dia bukan perokok, ya. Dia bukan perokok tapi tak paru-parunya. Dia kopi ini. Kalau dikaji lebih dalam Pak, minta maaf ini bagi-bagi masker. Ternyata suplai oksigen yang terganggu Pak. Betul ini. Dan ini yang ngomong ini Pak, mantan Menteri Kesehatan Pak. Ini Pak. Bagaimana tidak Pak? Suplai oksigen murni itu datanya dari Tuhan. Kita makan Pak. Kita makan langsung itu. Ini kan kita diskusi dong ini kan ketemu. Bagaimana kebagusnya pendidikan tatap muka? Kan kita sepakat Pak. Pendidikan tatap muka ini bicara soal kualitas pendidikan. Efek dari pendidikan tatap muka ini tidak ada drop. Minta maaf, di luar negeri rame-rame orang sekolah anaknya. Di Indonesia ini harus sekolah ini. Minta maaf juga, saya tidak tertarik kalau kemudian anak-anak itu diwajibkan vaksin. Saya tidak mau kemudian besok lusa saya dengan Pak Ketua DPR, dengan Pak Nasr dan kawan-kawan Dewan Pendidikan, kemudian kami dituduh oleh peradilan HAM sebagai genosida, pelaku genosida. Bisa jadi. Karena ada fakta empirik Pak, tidak bisa dibaca. Minta maaf ini Prof, kan karena Pak Ketua DPR ini perintahkan kami untuk mengawal terus ini proses jalannya pemberian termasuk Makassar Recover. Saya termasuk dengan Ibu Yeni paling aktif mengawasi rumah sakit Daya. Pasiennya masuk rumah sakit Daya Pak, belum tentu COVID. Itu sesak nafas, gula, tekanan darah. Saya bilang apa ini? Pulangkan mereka semua. Ini bisa mati mereka ini karena di karantina Pak. Minta maaf ini Prof, kalau salah ini. Ternyata dia positif. Orang mati ini karena dijauhkan dari keluarganya. Tapi ada juga orang mati karena terlambat ditolong. Nah, ada juga seperti itu karena memang aneh-aneh ini penyakit ini. Oleh karena itu menurut saya minta maaf. Saya bukannya tidak setuju pada soal masker, saya pakai masker pada soal ada masker. Tapi saya punya keyakinan seperti ini. Agama saya menuntut kita belajarlah kau sejak kau dilahirkan, sejak dalam buaya sampai masuk ke lahan. Akibat penyakit ini kita semua ini akan dituntut oleh Tuhan karena kita memotong proses pendidikan ini. Tidak ada yang berani Pak bicara, bukan malas semua lagi karena takut dihantam hater dan dosa. Firman Tuhan menghantam kita karena kita terlalu khawatir dan takut. Akibatnya mengorbankan anak didik kita semua. Saya takut anak didik kita, anak-anak kita semua sekarang lebih jago
melacak aktivitas orang tuanya ketimbang memahami orang tua. Nah, maaf ini. Sesungguhnya pendidikan daring itu menurut saya dalam perspektif saya itu hanya sebuah rutinitas sebenarnya. Rutinitas biasa di sana hanya untuk mempertahankan ada hubungan psikologi antara anak didik dengan orang yang didik. Itu sih. Tapi kalau bicara mutu, minta maaf kan kalau saya salah Pak Ketua, sampai lengkap, drop. Apapun jurusnya drop, tidak ada, ilmunya tidak ada. Tidak ada Pak. Oleh karena itu saya mudah-mudahan dalam dalam 1 minggu 2 minggu ke depan vaksinasi sudah rame, banyak orang pakai masker, bisa kita turun ke zona kuning, sekarang dibuka Pak pendidikan tetap. Terakhir kita pantau beberapa kabupaten sudah mulai buka. Karena ini kan saya curiga tolong ini pemerintah provinsi, kenapa Makassar ini lama sekali dibuka kanunya pendidikan tapi daerah lain dibuka semua. Ini Makassar kenapa belum? Masih orange. Padahal kita orange, salah satu penyebabnya dan sekian banyak penyebab, karena kami juga ini adalah pusat rujukan Pak. Jadi seluruh data orang COVID sosial data itu ada di Makassar, rujukannya. Jadi neto, ini pro perharinya. Sama dengan angka kematian, belum tentu yang mati semua itu penduduk Makassar. Boleh jadi itu rujukan dari luar. Dan yang lebih angka yang membuat orang cepat memang stres adalah tempat pengumpulannya itu dipusatkan. Itu terus diangkat di media sosial, mengganggu psikologi orang. Kami dapat laporan masyarakat di sekitar rumah sakit tadi stres nih, gara-gara bunyi terus itu sirine. Bunyi terus sirine. Makanya kita minta usulkan, tolong bos, sirine jangan bunyikan di daerah pemukiman. Terganggu orang Pak. Dalam hitungan detik bunyi lagi sirine Pak. Ada orang mati lagi. Terganggu orang. Jadi kalau saran kami DPR, karena kami hidup dalam konteks berbangsa dan bernegara, mohon maaf kita mohon izin, kami menyarankan pendidikan tatap muka di segera dilakukan dengan standar operatif prosedur yang ketat. Dan uji cobanya di Sangkaran dan di Pulau Akang. Minta maaf. Tidak ada COVID Pak. Ya. Di Pulau Pak. Langsung di sana kita udah dicoba. Karena orang di sana happy Pak. Happy Pak. Orang pula happy. Karena nggak mau dites. Orang Bagaimana bisa positif kalau udah dites toh? tidak, kalau itu diskusinya lebih tajam. Ada alat memang yang bisa mempositifkan orang. Kalau saya salah ini, karena saya ini bukan setengah oposisi, setengah pemerintah gitu. Nggak jelas itu. Dan kita harus dituntut, namanya adaptasi. Kami dituntut menjadi wakil rakyat itu tidak mudah. Kira-kira begitu pada saat kami dituntut oleh rakyat untuk serba tahu semua. Iya. Makanya kami belajar Pak. Ini gara-gara COVID ini semua kita pelajari. Bahkan kami sudah tidak masuk lagi di kanal asmara, lebih banyak masuk di kanal COVID gara-gara ini Pak. Terus lagi kita stres-stres ini. Kita maaf kalau saya tidak pakai masker, karena saya termasuk bagian orang yang menolak. Tapi saya tidak bisa bunyikan, tidak bisa kampanyekan karena ini perintah pemerintah. Saya lebih takut pada perintah Tuhan saya, karena sesungguhnya Allah Tuhan saya memberi vaksin kepada tubuh saya dengan keyakinan penuh bahwa kematianmu bukan karena penyakit, karena ajal. Bila terbiasa Beri aplaus untuk Pak Ketua DPRD, Ketua Komisi D. Minta maaf. Ketua Komisi D. Memang menarik Pak. Kita melihat bahwa kalau kita bicara pendidikan Saya sebenarnya banyak lihat yang ini live rupanya, jadi saya lihat. Live di YouTube. ya, kalau kita lihat bicara pendidikan memang kalau bicara mutu itu ada di proses sebenarnya. Proses pendidikan. Kalau prosesnya bagus insya Allah kualitasnya bagus. Saya kira yang disampaikan, kemudian tadi juga yang terakhir disampaikan Pak Wahab bahwa di Sulawesi Selatan ini saya baca tadi malam baru ada 21 kabupaten kota yang diperbolehkan untuk PTM. Ada 3 kabupaten kota yang tidak boleh. Yang pertama Makassar, kalau nggak salah Makassar, kemudian Luwu Timur dan Kabupaten Bone. Ini ada 3. Ini menarik sebenarnya. Nah sekarang tadi kita sudah lihat bagaimana pandangan public health dengan pandemi COVID-19 ini, kemudian bagaimana pandangan sosial politik, kemudian sekarang ini kita mau lihat dinas pendidikan kira-kira seperti apa dinas pendidikan sekarang untuk menghadapi PTM ini, apa strategi apa yang sudah mau dilakukan.
yang sudah diprogram. Saya persilakan untuk mungkin tidak terlalu lama ya Bu, 5 menit lah. Silakan Bu. Meyakinkan data kami yang sudah kita persiapkan. Kami hormati Bapak Ketua Dewan Pendidikan beserta semua anggota Dewan Pendidikan, Bapak Ketua Komisi D, Bapak Ibu yang kami memaparkan sepintas saja Pak. Mungkin kami juga berharap masukan dan saran. Sebenarnya persiapan kami ini sudah sejak tahun ajaran baru kita sudah persiapkan. Sebelum tahun ajaran baru 2021-2022 kita sudah membentuk satu tim dan tim itu sudah turun ke seluruh level tingkatan pendidikan mulai dari PAUD sampai SMP, negeri dan swasta untuk melihat kesiapan tidak hanya sarana tetapi melakukan identifikasi terhadap 43 indikator yang daftar periksa sekolah yang wajib dilaksanakan oleh sekolah dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka ini. Slide aja. Ya. Ini gambaran saja ya SD negeri swasta yang harus kita mengakomodir di persiapan kita apabila PTM terbatas ini dilaksanakan. Kalau kita melihat jumlah SD itu 456. Kemudian untuk SMP itu 222. Ini sudah teriak ini semua Pak. Tiap hari, bahkan tidak hitung jam lagi. Ya. Mereka sangat-sangat berbohong. Ya lanjut. Ini potensi layanan pendidikan. Jadi kalau kita lihat tadi Prof menyampaikan juga memang di Ringkanaya itu cukup banyak memang sekolah Pak di situ, Tamalandrea, memang padat penduduk, Manggala, Panakukang, Rapocini, Tamalate. Ini memang kalau kita lihat jumlah sekolah memang cukup besar, cukup banyak di situ. Dan memang kalau kita berbicara bukan dari sisi sekolah ya, anak sekolahnya, tetapi jumlah penduduk memang agak pasti rawan dan tinggi. Kalau kita melihat data tadi yang disampaikan oleh Prof. Ya, lanjut. Ini kita sudah turun secara serentak di daftar periksa untuk mengecek daftar periksa sekolah di seluruh level tingkatan. Kalau ini kita tampilkan SD, SMP, kita bahkan sudah turun sampai tingkat PAUD. KB-nya juga kita sudah, PKBM-nya juga kita sudah turun semua untuk mengecek kesiapan apabila diizinkan pembelajaran tatap muka terbatas itu dibuka. Ya. Ini dasar hukum kita untuk nanti akan menjadi acuan kita apabila dibuka pembelajaran tatap muka terbatas. Ada kemarin kebijakan daripada Mas Menteri mengatakan bahwa apabila PPKM level 3 di kabupaten kota itu maka diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Ini saya memperlihatkan hasil survei kita bahwa secara umum kondisi jumlah peserta pendidik kita itu 636 yang memberikan respon, bertambah dari tahun sebelumnya. Ini data jumlah siswa peserta pendidik. Nanti kita lihat dampaknya terhadap pandemik ini. Jumlah siswa berkurang. Kembali dulu sedikit. Karena apa? Sekarang banyak anak tidak mau sekolah, Pak. Orang tua pun ikut tidak mengizinkan anaknya sekolah. Kalau kita data turun kembali ini, anak putus sekolah pasti sangat tinggi, Pak. Kami bahkan mendapatkan kasus per kasus, saya tangani terus sendiri, saya tangani sendiri langsung. Anak itu sudah tidak mau, dia bahkan senang pergi nelayan. Apalagi anak yang kelas ekonomi ke bawah. Karena pertama, kuota nggak jelas. Ya. Kemudian alatnya ya nggak memungkinkan. Konsentrasi dan tingkat stresnya lebih tinggi. Dia numpang aja di tetangga. Iya.
Kemudian kemarin anak itu sampai kepada koramilnya yang menurun tangan. Saya harus membujuk anak itu karena anak itu tinggal kelas. Kenapa tinggal kelas? Satu kali pun dia tidak pernah mengikuti pembelajaran daring. Ibunya sudah angkat tangan, Bu, saya sudah tidak tahu saya mau apakan anak saya. Semua anaknya 4, tidak ada yang mau sekolah. Mulai dari level SD, SMP, itu anaknya semua tidak ada yang mau ikut sekolah. Sampai dia mau itu ketemu sama saya karena tentara yang ambil Ki. Dia main aja. Akhirnya anak itu kita kasih solusi, kalau tidak mau karena malu, karena dia harus tinggal kelas, tidak bisa lagi. Kepala sekolah sudah tidak bisa, wali kelasnya sudah sangat selalu membujuk, hampir 1 tahun. Akhirnya kita carikan solusi, pilih sekolah di mana nak, yang penting mau sekolah. Nanti kami sediakan kotanya, saya langsung suruh handle itu kepala sekolah. Dia pertama nunjuk sekolah swasta sama dia waktu itu. Akhirnya dia datang lagi ke saya, ibunya juga, Bu, anakku mau kembali di sekolah situ, SMP situ. Dia tinggal kelas, tapi akhirnya dipantau, ya tapi begitulah keadaannya. Ini baru satu kasus, tetapi banyak sekali kasus-kasus, sehingga nanti mungkin kita akan tampilkan setelah kami turun dengan dinas sosial, anak jalanan berangkat jumlahnya, itu jumlah anak putus sekolah itu sangat-sangat tinggi. Ya, lanjut. Ini kita memberikan pertanyaan, apakah Anda menemui kasus orang tua menarik atau memberhentikan anaknya dari sekolah? Jawabannya iya, 75,6%. Yang tidak adalah 24,7%. Kalau kita lihat data ini, 24,7 adalah anak yang fasilitasnya lengkap. Anak kelas menengah ke atas. Bahkan kalau kita hitung sebenarnya persennya anak kelas atas. Anak kelas menengah saja banyak sekali yang tidak, kan orang tuanya cuek saja. Anaknya ikut sekolah atau tidak. Lanjut. Ada lagi pertanyaan. Pada kasus orang tua menarik anaknya dari sekolah adalah dengan alasan ternyata yang paling tinggi orang tua menganggap anaknya tidak belajar karena model pembelajaran secara daring. 92,8%. Sangat tinggi. Kalau kita lihat itu memang dia hitungannya 100% lebih, tetapi ini kasus per kasus yang di atas. Ada biaya untuk SPP-nya, jadi ya karena swasta ini yang paling kena dampaknya. Mungkin dari Bapak Ibu ya, swasta sangat pasti merasakan bagaimana kita bisa menggunakan ini anak-anak untuk bisa sekolah, ternyata agak susah sekali. Iya, lanjut. Karena pandemik, apakah Anda menurunkan jumlah biaya pendaftaran peserta didik baru? Iya, 65,4% semua. Bahkan sekolah swasta kemarin 50 ya, 50 sekolah swasta sudah memberikan gratis biaya pendaftaran dan biaya SPP. Yang penting anak itu masuk terdaftar. Yang tidak tercover di negeri, toh juga tidak. Karena di negeri saja Pak, tidak. Di SMP 55, 32 hanya tinggal sisa anak muridnya 32. Tidak ada yang mau mendaftar di situ. Iya. Lanjut. Pada rentang tahun 2020 sampai 2021, apakah Anda merumahkan guru Anda? Jawabannya tidak. Jadi guru aktif. Bahkan dibikinkan piket, ya, dipiket oleh sekolah-sekolah. Ya, lanjut. Pada tahun 2021, model belajar yang Anda gunakan adalah boleh memilih dari satu. Ternyata daring kombinasi yang diharapkan 75,8%. Jadi harapan memang semuanya, baik tenaga pendidik, baik itu orang tua siswa dan anak-anak didik kita sangat berharap ada kombinasi. Karena memang mereka juga mengetahui bahwa apabila pembelajaran tatap muka ini dibuka terbatas, tidak akan mungkin semuanya bisa masuk. Pasti ada apakah dia 25% atau 50%, sehingga yang diharapkan ini adalah blended learning yang bisa diterapkan. Iya. Aplikasi yang Anda gunakan adalah, ternyata yang paling banyak adalah hanya WhatsApp Group. Di WhatsApp Group ini hanya berupa penyampaian, koordinasi, tugas saja yang disampaikan kepada orang tua. Orang tuanya pusing, guru tidak satu yang memberikan tugas. Berapa mata pelajaran?
semuanya diberikan tugas. Ini yang membuat dianggap tidak efisien di dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini. Karena ternyata guru-guru juga tidak terlalu memperhatikan apa-apa yang sudah diberikan, contohnya dari pemerintah pusat. Ruang guru, rumah belajar, semuanya ada beberapa di YouTube. Nah, kalau dia sudah masuk ke YouTube, TikTok, larinya lain. Dan orang tua pasti harus mengawasi kalau anaknya belajar dari YouTube yang diberikan dari pemerintah pusat. Kadang dari pemerintah pusat itu ada yang harus dibuka linknya di YouTube. Nah, ini semua banyak sekali pengaruhnya terhadap materi-materi pelajaran yang diberikan saat ini. Nah, kalau kita lihat tadi, berarti hanya 20% saja yang bisa mengambil materi pelajaran yang disediakan oleh pemerintah saat ini, yaitu Zoom, Google Meet, WhatsApp, Skype, YouTube, TikTok, dan lain-lainnya. Zoom itu paling banyak juga, tetapi tidak maksimal. Ya, kita mungkin juga merasakan sendiri kalau kita meeting, kemarin RPJMD Pak, terus terang saya tidak bisa mengikuti dengan baik pada saat pelaksanaan Zoom. Iya, karena ya putus-putus seperti itu. Iya, lanjut. Kota juga tadi sangat membutuhkan kota yang sangat besar, sehingga ya itulah tadi, banyak sekali yang tidak mengikuti. Bahan belajar yang Anda gunakan, buku cetakan. Buku cetakan ini paling tinggi, tetapi seperti itulah keadaannya. Guru-guru itu tinggal memberikan saja itu buku-buku paket, ya seperti itu. Lanjut. Nah, ini lagi, bagaimana Anda mengevaluasi tingkat perkembangan pengetahuan dasar dari peserta didik Anda? Jawabannya ya kurang. Paling tertinggi itu kurang, karena mereka tidak mampu untuk bisa mengevaluasi sampai sejauh mana kira-kira anak bisa menerima materi pelajaran seperti ini. Yang paling sedih, anak sekarang yang naik kelas 3. Kelas 1, kelas 2 tidak sama sekali tahu membaca dan menulis. Gurunya bingung bagaimana cara mengajar anak-anak ini menulis. Berhitung. Susah sekali, Pak. Membaca, dulu anak-anak kita sebelum masuk SD sudah lancar membaca. Itu kelas menengah ke atas. Sekarang dengan kondisi begini, kelas menengah habis, Pak. Menengah ke bawah habis, Pak. Anak-anak kita nggak bisa menulis. Tulisan, ya kalau saya bicara, mungkin cucu saya, fasilitas ada. Jelek sekali tulisannya, Pak. Udah naik kelas 2. Nggak bisa, susah. Disediakan juga makanannya, banyak sekali makanan ngemil-ngemilnya baru bisa dia betah. Itu pun ternyata sistem yang dia lakukan di sekolahnya hanya 1 jam. 1 jam hanya untuk 5 siswa 1 guru. Kontaknya, itu pakai Zoom. Bagaimana dengan sekolah-sekolah lain? Bagaimana dengan anak-anak didik kita? Karena dia swasta ya. Bagaimana anak-anak didik kita yang tidak mempunyai fasilitas seperti itu? Ya, lanjut. Bagaimana Anda melihat tingkat perkembangan kemampuan literasi dasar baca dan hitung dari peserta didik Anda? Kita lihat 47,8%, sangat tinggi, karena pasti kurang. Itu. Kemudian lanjut aja. Ya, apakah guru Anda mengalami kesulitan dalam mengembangkan pembelajaran daring? Mengalami kesulitan. Guru ini yang menjawab. Ini hasil survei kita per akhir Juli. Ya. Lanjut. Lanjut aja ini. Ya, terus. Ini kita paparkan kemarin di Prof. Ya, Prof. Ya. Ini Profesor. Ini yang kita tampilkan pada saat materi tatap muka. Ini program lanjut saya akan perlihatkan. Ini yang kami takut. Target kita untuk mencapai ini kalau pembelajaran tatap muka ini tidak kita laksanakan, mungkin kita agak kesulitan untuk mencapai daripada target kita di PJMD. Tetapi kita berupaya dan ada beberapa program-program daripada Bapak Wali Kota terkait dengan kondisi COVID seperti ini, sehingga ada beberapa program yang bisa kita terapkan di kondisi pandemik seperti ini. Nanti bisa kita perlihatkan. Ya, lanjut saja. Nah, ini terkait dengan RPJMD kami, di Renstra kami, tentunya kita harus mengacu kepada semua harus sekolah. Di sini ada beberapa, yaitu 9 tahun Merdeka Belajar, hibridisasi pendidikan, dan outing class. Inilah nanti yang kita berupaya bagaimana model model kombinasi antara
dalam hal blended learning nanti. Jadi online offline-nya itu nanti akan kita terapkan, dan mungkin kita akan membuat model seperti kayak outing class dan hibridisasi pendidikan ini. Ada beberapa metode-metode atau model-model nanti, model pembelajaran yang nanti kita akan kombinasikan in-out. Yes. Lanjut. Persiapan dalam menghadapi ini, penyiapan protokol kesehatan. Seperti tadi kami sampaikan, kami sudah turun untuk melakukan verifikasi dan validasi untuk penyiapan protokol kesehatan. Karena ada 43 indikator yang harus disiapkan di daftar periksa sekolah. Salah satunya, selain yang kita ketahui bersama, yaitu mereka harus membentuk satgas sekolah, satgas COVID sekolah. Kalau di Dinas Pendidikan, apabila nanti pelaksanaan ini, pembelajaran tatap muka terbatas ini dibuka, kita sudah membentuk namanya Satgas Panser, nggak motong kalah namanya detektor. Jadi kita ada juga Satgas Panser. Satgas Panser ini adalah Satgas Pemantau Sekolah Bebas Corona. Jadi kalau ada yang melanggar, maka kita akan tutup sekolah itu apabila nanti ada yang tidak melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Vaksinasi pendidik dan peserta didik, kalau pendidik itu sudah 100%, kecuali yang memang tidak memenuhi syarat. Kalau peserta didik ini sementara berjalan 20% dari jumlah secara keseluruhan, dan bahkan dari sekolah-sekolah swasta banyak bekerja sama dengan instansi dan perusahaan-perusahaan untuk melakukan vaksinasi. Kalau kami bekerja sama dengan BIN dan Dinas Kesehatan, sehingga kami selalu menunggu apakah sudah bisa disediakan. Kemarin kami sudah melaksanakan 10 sekolah di SMP, berjumlah 1000 yang kita harapkan, tetapi memang ada yang tidak mencapai 1000 karena ternyata masih sudah ada anak-anak yang sudah melakukan vaksin, dan ada anak yang sementara dalam keadaan kondisi tidak sehat sehingga tidak boleh divaksin. Tetapi total kemarin pelaksanaan itu 92% anak-anak sudah vaksin. Bahkan di SMP 55 juga, karena anak-anaknya sedikit, ternyata keluarga daripada anak-anak itu dan masyarakat di sekelilingnya ikut datang ke SMP 55 di daerah Barombong. Akhirnya kemarin disetujui oleh BIN, dan kami sangat berterima kasih. Akhirnya keluarganya yang belum vaksin ikut vaksin. Permisi Pak Ketua Komisi. Ya, seperti itu Pak. Ya, sudah lanjut. Inilah modelnya, protokolnya, nanti mungkin bisa di ini. Kemudian lanjut. Ya, seperti ini, lanjut saja. Lanjut saja. Inilah sistemnya. Ya, lanjut. Ya, ini juga nanti yang akan kita terapkan modelnya. Full offline dan full online, tetapi blended learning-nya ada di dalamnya. Ya, lanjut. Ya, terus. Jadi nanti sistemnya apabila ada hasil tim itu kita akan evaluasi, kita ajukan kepada Pak Wali Kota dalam hal ini Makassar Recover, apakah kita bisa diberikan sekolah ini bisa diberikan izin layak atau tidak layaknya, kita akan ajukan untuk dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Cuman ada yang tadi disampaikan oleh Prof bahwa wilayah antara SMA dan SMP, kami ingin menyampaikan kemarin ada surat edaran dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Agustus. Dikatakan di situ bahwa pembelajaran tatap muka tidak boleh dilaksanakan dari mulai pemberlakuannya Agustus sampai dengan Desember 2021. Tetapi ada persyaratannya lagi di poin 2 dan 3, apabila kabupaten kota itu ini dia ambilnya mulai dari SD, level SD sampai SMA, SMK, bahkan sekolah luar biasa. Apabila dia masuk kepada level 3, boleh dengan jumlah siswa 25%. Kemudian apabila dia level 2, boleh dilakukan 50%, level 1 50%. Apabila ada sekolah yang tidak melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, maka kabupaten kota berhak mengajukan surat kepada provinsi untuk diberikan sanksi kepada sekolah itu. Berarti ada penegasan juga dari pemerintah terhadap kewajiban kita untuk bisa membuka pembelajaran tatap muka, seperti itu. Mungkin ini sekedar masukan dari kami. Kalau untuk Kota Makassar,
Pak Wali kemarin kita menunggu katanya sampai tanggal 6 September. Apakah untuk pembelajaran tatap muka ini kita berharap masuk zona kuning dan Pak Wali segera untuk bisa pembelajaran tatap muka itu bisa diberikan izin. Terima kasih, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tekdis Pendidikan Kota Makassar. Saya kira sudah banyak hal yang sudah dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan. Memang Pak, saat ini ada kerinduan sebenarnya, kerinduan orang tua, kerinduan anak-anak itu untuk bersekolah tatap muka. Nah, kita lihat kira-kira seperti apa pandangan praktisi pendidikan. Saya mohon kesediaan Pak Ramdi Rahim untuk beliau juga dari Ikatan Guru Indonesia ya Pak ya, IGI memberikan uraian terhadap kualitas pendidikan di era pandemi ini. Saya persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Dewan Pendidikan, juga Ketua DPRD Kota Makassar yang kami hormati, Ketua Komisi Membidangi Pendidikan, semua pengurus Dewan Pendidikan yang kami hormati. Sebenarnya memasuki fase yang kritis ini dengan COVID-19, ada sebuah ironi sebenarnya yang kita hadapi bersama. Ironi yang saya maksud itu, sebelum kita memasuki masa COVID-19 ini, sebenarnya kan didorong pola pembelajaran di dunia maya lebih banyak sebelum pandemi, sehingga muncullah universitas-universitas berbasis cyber. Ya. Misalnya kita mengenal Asian Cyber University yang sekarang sudah beroperasi, kemudian Muhammadiyah Cyber University, itu semua sebenarnya ironi. Kenapa? Karena pada saat didorong ada COVID-19 justru menyambut, justru kita tidak siap. Jadi ini sebenarnya hal yang kita menganggapnya, ya kalau tadi Kanda Ketua Komisi menyebutnya banyak dari oposisi itu, ini memang menjadi pertanyaan kita. Ini pertanyaan kita, kenapa justru ketika ini didorong ada yang menyambut, justru kita tidak siap. Ini problem sebenarnya yang kita sedang hadapi. Yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya kalau kami di Ikatan Guru Indonesia, saya sekarang di Jaringan Sekolah Digital Indonesia, itu mendorong kawan-kawan guru sejak 2010 yang lalu untuk memang terjun di dunia digital, karena kita sadari betul bahwa perubahan terus-menerus terjadi. Banyak hal yang di masa lalu kita anggap canggih, luar biasa, hebat, tapi ternyata sekarang sudah tidak digunakan. Bukan lagi tertinggal, tapi sudah tidak digunakan. 5 tahun lalu, ya memang saya sendiri karena saya ketua umum di secara nasional di pusat, ya kita dorong guru-guru untuk bisa menguasai teknologi secara pasti. Cuman memang ya guru kita yang mau berubah itu Pak tidak lebih dari 10%. Yang mau berubah tidak lebih dari 10%. Itu sudah kita kerjakan, bukan disurvei, tapi sudah kita kerjakan. Tidak lebih dari 10%. Dan memang ada problem juga soal-soal kita di dunia pendidikan, seperti kurikulum kita yang tidak bagus dan sebagainya, memang itu juga masalah. Yang paling kita sorot sekarang itu kan pembelajaran bahasa Inggris Pak. Dari SD kita belajar bahasa Inggris, SMP belajar bahasa Inggris, SMA belajar bahasa Inggris. Survei kita 5,7% siswa yang bisa berbahasa Inggris. Untuk apa kita bayar guru bahasa Inggris Pak, tapi tidak bisa berbahasa Inggris anak-anak kita gitu kan? Salah. 5,7% ini Pak, diturunkan datanya lagi, itu 3,4% di antara mereka kursus bahasa Inggris. Jadi dunia pendidikan kita tidak menghasilkan apa-apa di bahasa Inggris. Kak Nonek sempat bikin memanggil semua guru bahasa Inggris, dan kita menemukan lebih dari 10 guru bahasa Inggris yang tidak bisa berbahasa Inggris. Problem memang kita luar biasa di dunia pendidikan, tapi itu satu hal saja yang lain. Kemudian yang banyak juga kami bicarakan sekarang ini, bagaimana menggabungkan itu SD SMP menjadi satu saja Pak. Jadi tidak usah ada SD SMP, pokoknya itu pendidikan dasar. Ini sementara juga kita bicarakan, tapi kemarin sudah diputuskan untuk dihapuskan satu lagi yang baru, Badan Standar Nasional Pendidikan dihapuskan. Terkait ini Pak, memang
kondisi kita memang tidak siap menghadapi pandemi. Itu memang sudah secara nasional sudah seperti itu. Survei secara nasional 60% di bulan Maret 2019 itu 60% guru kita tidak bisa menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Jadi bukan hanya sekedar tidak bisa menampilkan pembelajaran yang baik, tapi tidak bisa menggunakan memang. Tidak bisa menggunakan. Makanya kalau datanya tadi Ibu Sekdis lebih banyak ke arah menggunakan WhatsApp grup, itu kan sebenarnya hanya menulis tugas, Pak. Menulis tugas, kirim ke orang tua, kirim ke siswa, siswa mengerjakan, yang punya guru lesnya yang kerja, yang punya orang tuanya yang kerja, yang punya kakaknya yang kerja, gitu Pak. Nah, ujung-ujungnya kemudian memang yang terjadi adalah learning loss, Pak. Dan itu Menteri langsung bilang terjadi itu semua. Sebenarnya di kami di Ikatan Guru Indonesia, kalau Bapak buka berita-berita online bulan Mei 2019 itu, kita ini sudah mengusulkan sebenarnya menggeser tahun ajaran baru, Pak. Jangan dilanjutkan itu tahun ajaran baru karena pasti loss. Sehingga kami minta untuk dipindahkan ke Januari, jangan Juli. Untuk apa, Pak? Kasih masuk dulu semua ini guru di bengkel. Itu maksudnya kami saat itu sebenarnya. Jadi kesananya di kapal 20 di guru, Pak. Lo orang tanya, siswanya bikin apa? Tidak apa-apa, daripada belajar tidak jelas apa. Atau mungkin kita bikinkan proyek atau apa. Tapi waktu itu ya karena menterinya juga menteri baru, dianggap punya keahlian khusus gitu ya. Akhirnya kita juga teriak-teriak di dalam dan di luar ya tetap aja seperti itu, dan hasilnya memang ya mereka mengaku sendiri bahwa terjadi loss learning. Mau dimundurkan juga sudah tidak bisa dan tidak bisa jalan apa-apa. Tetapi kami tidak berhenti karena kami kemudian melakukan banyak pelatihan guru. Kita terus-menerus melakukan upaya-upaya supaya guru-guru kita ini bisa menampilkan sesuatu. Sebenarnya pendidikan online ini bagus, Pak. Kalau tidak bagus itu Hairil tidak akan bisa bikin pesawat di Pintrang. Kalau tidak, pendidikan online tidak bagus. Tapi karena memang kualitas SDM kita ya harus diakui, SDM kita memang tidak cukup untuk masuk ke situ, untuk masuk ke dunia yang sedikit berbeda ini. Nah, terkait tadi ada, karena ini mungkin sudah jalan semua Pak pembahasan. Kalau terkait apakah implementasi PTM ini dijalankan atau tidak, saya sebenarnya tertarik untuk melihat Jakarta dulu, Pak. Kenapa melihat Jakarta dulu? Karena Jakarta ini kan vaksinasi sudah 10 juta hari ini di Jakarta. Soalnya gubernurnya temannya Pak Rafi, Pak. Bukan itu, Pak Ketua. Jadi yang pertama vaksinasi Jakarta sudah 10 juta. Vaksinasi anak tertinggi di Jakarta. Kemudian sekolah di Jakarta itu memang sudah disiapkan untuk PTM. Sekarang kita mau lihat, Pak, mungkin seminggu atau 2 minggu ke depan mereka jalankan ini karena mulai kemarin dia jalankan. Itu ada enggak peningkatan di klaster anak gitu di Jakarta? Kalau ada peningkatan ini akan jadi pelajaran buat sekolah daerah lain karena tingkat vaksinasi mereka kan tinggi. Kalau tadi Pak Ketua Komisi bilang ini genosida dan sebagainya, kita akan lihat dengan adanya vaksinasi yang tinggi itu. Ya, kalau saya mungkin lebih ke situ, Pak, prosesnya. Kemudian pembelajaran kita jauh tertinggal, itu harus diakui. Seperti tadi Ibu sampaikan, yang menulis membaca itu juga saya, karena saya punya sekolah sendiri, Pak, jadi saya merasakan betul itu bagaimana seperti itu. Jadi anak saya sekolah di sekolah saya sendiri, kemudian ada anak saya juga sekolah di sekolah lain, jadi kita bisa membandingkan itu seperti apa ya. Memang anak-anak kelas 1 susah sekali, Pak. PAUD mungkin Ibu punya data, PAUD sekarang lagi menderita semua. Tidak ada siswanya. Siapa yang mau daftar kalau datang ke PAUD misalnya, tidak jelas juga. Mau belajar daring juga tidak. Tapi PAUD tetap harus hidup, tidak bisa mati, tetap harus jalan. Jadi mungkin kalau saya itu satu, Pak, mungkin melihat perkembangan Jakarta karena memang belum ada juga keputusan di Provinsi Sulawesi Selatan. Jakarta sudah PTM, Pak ya? Sudah PTM. Masih PTM terbatas. Tapi kan kita bisa lihat itu perkembangannya seperti apa. Karena ada yang satu yang bagus, datanya bagus. Datanya bisa dibaca dengan mudah. Kemudian yang lain, Pak, mungkin butuh kita di Kota Makassar ini meramu sebuah kurikulum baru. Ini sekedar saran gitu, Pak. Kenapa kurikulum baru ini diperlukan? Karena menutup learning loss. Kalau kita tidak siapkan kurikulum baru, Pak, maka ini yang hilang selamanya. Hilang selamanya, selama 2 tahun. Ya, anak saya masuk man model itu pas COVID.
Jadi dia siswa online sampai sekarang. Nah ini kalau tidak ada, misalnya tidak ada kurikulum yang kita buat sendiri, dan ini dasar hukumnya ada karena Kemdikbud kan sudah mengeluarkan kurikulum mandiri. Jadi mungkin sekedar saran, ahli-ahli yang merasa jago kurikulum di Kota Makassar, kita kasih kumpul, tidak apa-apa Dewan Pendidikan misalnya yang kumpulkan, yang merasa jago karena lumayan banyak di Kota Makassar. Kita kumpulkan saja, tidak usah panggil ahli siapa-siapa profesor, karena biasa juga kalau profesor pendidikan di bawah tidak nyambung dengan kondisi di bawah. Jadi lebih bagus guru-guru yang paham kurikulum, mungkin kita kumpulkan, kita bikin kurikulum yang sesuai dengan Kota Makassar. Jangan sesuai dengan Kota Batam, sesuai dengan kota lain, karena sesuai dengan Kota Makassar. Pasti guru-guru tahu sampai di mana perkembangan anak-anak mereka, ketinggalannya di mana dan sebagainya. Ya. Itu mungkin Pak yang pertama berkaca ke situ, yang kedua persoalan kurikulum. Yang ketiga, saya ingin menyambut tadi ide-ide besarnya Pak Wali Kota yang disampaikan Pak Ibu Amelia. Saya sekarang punya namanya Pandu Digital, Ekskul Pandu Digital Bu. Itu kita hari ini, per hari ini dari Jumat sampai sekarang itu melakukan pelatihan 3 kali sehari. Tapi itu di seluruh Indonesia. Kalau kita memang mau Bu, nanti saya minta mereka ketemu Ibu Sekdis, bicarakan apa yang bisa dilakukan untuk Kota Makassar. Karena ini kebetulan ada juga anggarannya sedikit dari Kemeninfo, Kementerian Komunikasi, dan di kita di JSDI ubah itu menjadi ekstrakurikuler. Kalau itu bisa dijalankan, semua yang dipaparkan tadi itu bisa kita kerjakan. Dan tidak perlu APBD. Kalaupun dianggarkan tidak masalah, tapi kalau itu tidak perlu APBD juga tidak perlu, kita jalankan. Dari IJ atau apa? JSD Pak, Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Oh, jaringan. Nanti saya minta ketua Satgasnasnya untuk ketemu Ibu Sekdis untuk, kalau mau diterima, kecuali kalau tidak mau diterima, ya mau diapa? Iya Bu. Nanti banyak semua, hampir semua Bu, semua yang Ibu paparkan tadi itu yang canggih-canggih itu semua bisa kita kerjakan. Ya. Saya kira seperti itu sementara Bu, karena banyak pembicara lain. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih nih Pak dari JSDI ya Pak ya, bukan gigi lagi, masih gigi juga Pak. Bingung saya. Masih gigi juga kan. Saya kira menarik nih, banyak nih yang disampaikan tadi. Pakat Pak, ini sudah lost learning nih. Tadi sudah Bu Sekdis menyampaikan bahwa ada anak kelas 3 yang belum bisa calistung. Ini persoalan besar ini sebenarnya. Kemudian bahkan menurut saya kalau ini berlangsung beberapa tahun lagi, bukan lagi lost learning Pak, tetapi lost generation. Ini Indonesia bisa terjadi kalau seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa terlewatkan, dan kita lanjut dulu. Saya persilakan Ketua PGRI ya. Oh ya, dari PGRI ada? Ketua PGRI Makassar ada komen? Kalau tidak ada, saya persilakan ke Pak Prof dulu. Pak Prof Bastiwala. Oh, dari provinsi ya? Baik. PGRI provinsi ya? Ya, silakan Bu. Ada uraian sedikit, saya kasih waktu 3 menit lah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu Pendidikan, dari Dewan Pendidikan, dari DPR, saudara kami dari praktisi pendidikan. Pertama saya mohon maaf mewakili Pak Prof, jadi beliau ada kegiatan yang tidak bisa terwakili, jadi dia mewakili kami. Dan saat ini juga kita pengurus ya, termasuk dari kota ini sementara workshop, jadi saya di tempat workshop di Depok. Singkat poin, saya sempat dari Ibu Sekdi, jadi saya mewakili guru. Sebenarnya memang kami akui bahwa pembelajaran di era pandemi ini memang beban. Kenapa? Karena pertama bukan hanya dari segi gurunya, bukan berarti kami menutupi bahwa guru itu tidak mampu, tidak, walaupun sudah disampaikan bahwa hanya 20% yang punya ini. Bahwa saya guru di SMP 5 Pak,
berbagai kegiatan. Kalau tadi Ibu Sekdes mengatakan guru lebih banyak WA itu mungkin terus terang kalau di SMP 5 itu kami menggunakan berbagai macam melalui Zoom, melalui internet dan lain-lain. Tetapi bahwa titik fokusnya memang berada kepada siswa dan orang tua, itu yang saya pantau dan saya sudah termasuk saya menerima bahwa ketika saya berbicara di guru, bahwa ketika kami memberikan materi melalui misalnya Zoom, kami di awal sudah 15 menit sebelum masuk kami sudah mengirimkan link. Anak-anak itu hanya mengisi absen. Sesudah itu dia tinggalkan room. Ya, jadi dia tinggalkan room meeting. Alasan pertama kuota sedikit. Itu kuota sedikit. Kemudian yang kedua menganggap karena kami harus melayani seperti di SMP 5 itu karena per kelas saya mengampu 5 kelas, berarti 5 kali 32 berarti kurang lebih 150 orang yang harus ada di dalam room itu. Nah yang terkadang ikut di room itu paling sepertiganya, itu paling banyak sepertiga. Jadi saya lihat tidak mengenal Pak, tidak mengenal tanggal tua sama terus ini. Jadi intinya bahwa memang jika seandainya memang kita diperkenankan untuk sudah membuka PTM walaupun itu terbatas, memang saatnya lah. Karena terus terang anak-anak kita bukan hanya kalau sudah dikatakan dalam anak-anak yang sempat datang ke sekolah itu etika yang sangat kurang, dari pembelajaran karakter yang sangat hilang, terus terang karakter. Jadi saya bilang Ibu, nah ini guru tak? Ya coba disapa dulu, assalamualaikum. Hilang itu. Itu tinggalkan juga tidak ada Ibu. Ya, jadi barangkali memang Pak dalam apapun itu bentuknya. Saya kemarin kebetulan rapat di sekolah dengan bersama kepala sekolah dalam ini menghadapi di PTN terbatas. Ya, saya sempat usul ke kepala sekolah saya, Pak bagaimana kalau SMP 5 kan kita 1.500 kurang lebih. Kembalikan dulu yang kami dulu kan double shift. Barangkali kita bisa bermohon di dinas pendidikan untuk tetap itu double shift atau dengan sistem di ya Bapak. Jadi jangan anak-anak datang bersamaan. Jadi kan misalnya kita hari ini kelas 9 yang datang Bu ya. Kelas 9 begitu kan kami 10 kelas. Jangan bersamaan, mungkin ada yang datang yang 8 dulu. Iya, kemudian berikutnya 1 jam kemudian datang berikutnya sehingga tidak bertemu dalam waktu yang bersamaan. Karena itu yang kita takutkan. Karena kami juga guru Pak, mohon maaf, kami juga tidak berani untuk istilahnya nyawa kita. Karena siapa yang menjamin anak-anak kami ini, anak-anak kita ini yang datang semua sudah sehat, walaupun sudah divaksin. Nah, termasuk guru-guru di SMP 5 itu tidak belum 80% karena ya, sudah berniat untuk divaksin tetapi karena tekanannya tidak pernah turun-turun, gulanya tidak pernah turun-turun, ya jadi dengan terpaksa. Saya sedikit ke PGRI-nya. Kalau untuk PGRI saat ini kami mudah-mudahan di Kota Makassar bersama PGRI Kota itu sudah ini insya Allah akan menerapkan untuk mempersiapkan guru-guru di dalam tingkat belajar guru. Ya, mudah-mudahan ini bisa nanti bisa di sini dalam waktu dekat PGRI itu di tingkat cabang untuk bisa mempersiapkan itu dalam bentuk dari kami katakan bahwa sosial itu sebenarnya sudah lama yang dilakukan guru-gurunya, tetapi bulan 10 mungkin bisa di guru-guru secara ini untuk tahu diri. Kata terang kami bahwa guru-guru untuk IT memang masih perlu digenjot Pak. Saya kira terima kasih untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Ibu dari PGRI Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya mungkin saya mohon pandangan dari Pak Prof. Bastiwello. Ini informasi itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya guru,
Jadi kalau bisa sebenarnya, walaupun ini ada kondisi harus terbatas, kita usahakan supaya maksimal. Kita melakukan maksimal tatap muka itu dengan standar kesehatan yang sangat ketat. Apalagi tadi ada penelitian menunjukkan bahwa tidak banyak anak-anak tertular di sekolah, tapi dia berada di klaster lain, di keluarga dan di tetangga barangkali. Jadi kita memaksimalkan itu. Meskipun saya tahu karena saya juga pengguna teknologi, mengatakan bahwa teknologi itu sangat efektif digunakan dalam pembelajaran bila digunakan secara benar. Itu tidak digunakan secara benar. Kemudian ada juga ahli mengatakan teknologi tidak bisa mengganti guru 100%, secanggih apapun dia. Dan inilah yang kita seakan-akan sekarang ini sudah 100%, sehingga terjadilah lost learning itu. Apa yang lost? Hubungan psikologi dan sosial anak-anak antara sesamanya. Tidak ada lagi itu pembentukan sosio-emosional, dan itu sangat penting bagi anak SD dan SMP. Sosio-emosional ini sangat penting. Jadi betul tadi kata Ibu mengatakan bahwa tidak ada lagi pendidikan karakter itu, ya susah. Bagaimana berbagi, berteman, menghargai teman dan sebagainya, itu sudah tidak ada, itu hilang semua itu. Saya kaget, cucu saya baru masuk TK tahun ini. Tiba-tiba dia berani bertanya sama gurunya. Bilang, "Mam, kapan kita sekolah, Mam?" Jadi dia anggap tidak sekolah. Coba anak-anak SD, anak-anak tamat TK saja itu berani mengatakan itu. Dan karena dia sudah tahu maknanya bagaimana berteman itu. Dan kita tahu juga bahwa anak-anak itu saling belajar dari teman-temannya yang lain. Nah, oleh karena itu memang saya kira sudah saatnya, kalau memang sudah ada peluang untuk itu, kita harus lakukan itu dengan ya standar kesehatan yang ketat itu bagaimanapun. Kita harus itu ya. Tidak bisa lagi ditunda-tunda, Bu. Dan saya sangat setuju tadi kalau ada kurikulum baru itu. Hanya saja ada satu pemikiran, karena ada tadi istilah learning loss, itu apa yang loss? Itu perlu kita kaji berbeda itu. Jadi misalnya salah satunya tadi itu membaca. Nah itu. Yang lainnya apa? Apakah calistung memang hilang atau bagaimana? Kalau dia dari kelas 1, 2, ke 3, apa yang loss di situ? Dari SMP semua, ya. Kalau 1-2 lo semua. Iya, kalau 1-2 lo semua. Lalu dari SMP ke SMA, ya bagaimana? Jadi perlu ada identifikasi langsung, terutama dari guru-guru tentunya yang lebih tahu tentang itu. Sehingga saya sangat setuju kalau guru-guru juga nanti yang berkumpul untuk bicarakan tentang kurikulum yang bisa diterapkan untuk mengisi learning loss itu. Memang sangat diakui bahwa memang kemampuan teknologi guru-guru kita masih sangat rendah. Ya. Jangankan guru, Pak dosen saja begitu. Ya, apalagi guru-guru kita ya masih banyak yang kurang melek terhadap teknologi ya. Jadi teknologi literasi itu memang masih sangat dibutuhkan. Sehubungan dengan itu juga, saya sudah pernah juga bicara-bicara dengan Pak Ketua, kita ingin melakukan kejauhan lebih jauh untuk melihat bagaimana sebenarnya kapasitas guru-guru yang ada di Makassar ini dalam menggunakan teknologi itu. Apakah teknologi apa yang digunakan dan apa efeknya? Dan apa yang mereka mau tahu? Itu tadi bagus dengan adanya Bapak tadi itu, sekolah digital itu, nanti hasil kami itu bisa kita paparkan kepada Bapak bagaimana apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh guru itu, yang bagaimana teknologi yang bagaimana yang mereka butuhkan. Ya. Di situ kita akan melihat sikapnya, kebutuhannya, dan apa saja yang ingin mereka pelajari tentang teknologi itu. Jadi memang ini sekarang kesempatan juga, di samping kita harus mulai dengan PTM itu, kita harus juga membenahi gurunya. Karena kalau tidak,
Ini juga guru juga ini banyak sudah kehilangan les learning juga, bukan hanya siswa yang les learning, tapi guru juga yang les learning juga. Karena tidak mengajar, dia juga tidak belajar. Ya. Akhirnya sama-sama los. Nah, ini yang kita khawatirkan ini. Hanya guru sudah digaji sedemikian rupa, sehingga diharapkan mengajar dengan baik, tapi tidak ada apa-apa yang diajarkan. Karena dia tidak tahu menggunakan teknologi itu. Saya katakan tadi, jangankan guru, dosen saja kesulitan Pak, apalagi guru-guru itu. Sehingga memang perlu ada intervensi-intervensi dalam proses belajar mengajar itu, baik dari aspek guru maupun dari fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, supaya kapasitas guru itu bisa meningkat. Karena kasihan, boleh dikata guru-guru itu sangat sedikit yang telah dilatih untuk menggunakan berbagai manajemen learning system itu dengan menggunakan teknologi. Masih sangat sedikit. Baru berapa persen kira-kira dari seluruh Indonesia itu ya sudah. Ya. Sehingga memang kita ini perlu juga memikirkan ke depan itu bagaimana. Itu kita harapkan nanti kalau jadi kita lakukan ini penelitian, kita akan memberikan masukan kepada wali kota, kepada dinas pendidikan. Bagaimana kita bersama memikirkan ke depan ini kapasitas guru-guru itu, terutama dalam penggunaan teknologi itu, sehingga blended learning yang dicanangkan itu bisa berjalan, Bu. Karena kalau dia tidak tahu menggunakan teknologi, blended learning itu tidak akan jalan. Dia akan tetap mengajar secara tradisional. Saya kira ini yang bisa saya ungkapkan. Terima kasih atas informasinya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Masih banyak nih yang mau memberikan, mungkin ada satu lagi ya Pak. Oh ya, Pak, boleh. Kita geser ke sini Pak. Pak Cakman dulu. Mungkin 2 menit Pak Cakman. 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang saya hormati, dan kalau Pak Wahab tadi ngomong dari sudut perspektif sosial politik, kalau saya Pak Wahab dari sudut pandang sarjana agama, saya SAG. Itu yang pertama, persoalan COVID, 2 saja yang perlu kita dengarkan, ulama dan umara. Ya, dengarkan perintahnya pemerintah, termasuk pada prokes, itu yang diperlakukan ketat, dan ulama. Saya katakan bahwa COVID ini musuh yang dahsyat, yang tidak kelihatan. Jangan lawan dengan senjata atau yang lain, tapi lawan juga dengan yang tidak nyata. Jadi sama-sama kita tidak nyata ini. Siapa yang kuat tidak nyatanya, insya Allah kita menang. Apa itu? Doa. Tumpur dia dengan doa. Perketat protokol kesehatan. Itu kalau berdoa saja terus kita lawan dia. Olehnya kami harapkan tatap muka, sekolah tatap muka disegerakan. Salah satu dasarnya, Ketua Komisi D sudah setuju. Beliau adalah wakil kita. Ya kan? Wakil rakyat sudah setuju, Ketua Komisi D. Dan ada contoh konkret. Daerah pemilihannya 0 COVID, Pak. Tangkaran dengan apalagi, itu kan. Jadi saya kira di saja. Kedua,
PKL Makassar. Mungkin terakhir ini Bu, masih ada waktu 2 menit untuk bisa mengurangi anggota Dewan Pendidikan Kota Makassar, anggota Komisi D DPRD Kota Makassar. Silakan Bu Yeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketua DPRD sekaligus Ketua Dewan Pendidikan dan Pak Ketua aku, luar biasa hari ini barusan sempat hadir. Susah sekali waktunya memang. Itu kan dia tidak care, tapi beliau sangat sibuk. Berarti Dewan Pendidikan cukup berbahaya ini. Ya, dan saya merupakan anggota Dewan Pendidikan termuda. Ya, saya betah-betah di sini. Ya, mengenai tadi yang sempat dibahas, dan menurut saya ini satu ilmu lagi buat saya, pemaparan dari Pak Prof, dari epidemiolog, dari Pak Ketua aku juga yang agak-agak mainstream sedikit. Ya, ini sangat menarik. Saya barangkali berpendapat di luar yang kita bahas tadi. Artinya begini, ketika semua berteriak bahwa PTM itu harus buat anak-anak sekolah, kalau saya tidak ingin terjebak dengan PTM itu sendiri. Artinya seharusnya dari pemerintah kota ataupun dinas pendidikan ini sudah punya pedoman bagaimana pembelajaran di masa pandemi. Yang kedua, kekurangan kita memang adalah dalam situasi seperti ini modelnya sama ketika tidak pandemi. Yang kita fokus adalah kognitif. Padahal kita ketahui bersama bahwa kecerdasan seorang anak itu tidak hanya diukur dengan kognitif saja. Ini barangkali PR dan tantangan. Kalau saya sih tidak mau terjebak dengan COVID ini. Harusnya memang ada model pembelajaran di masa COVID. Jadi kita tidak terjebak harus sekolah. Jadi pembelajaran normal supaya anak kita kembali cerdas, tidak seperti itu. Karena saya pikir kita semuanya orang-orang yang hebat, kita harus punya inovasi baru. Kalau saya contoh sederhananya adalah bagaimana melibatkan metode pembelajaran pada saat ini yang semuanya menyenangkan. Orang tua juga bisa terlibat. Dalam artian adalah model pembelajaran kita ini lebih kepada ke arah afektif dan psikomotorik. Kan kognitif itu akan bisa menyusul. Afektifnya itu yang kita harus perhatikan, melibatkan orang tua, memaksa kepala sekolah untuk mengalokasikan dananya, pertemuan dengan orang tua. Ini yang tidak dilakukan, makanya tidak clear. Orang tua bicaranya di medsos saja, tetapi tidak berbicara di sekolah, seperti itu. Jadi ini PR besar buat Disdik. Kalau keadaan aman pasti kita senang kembali kepada sekolah, tetapi inovasi-inovasi baru yang kita tunggu. Jadi contoh yang mungkin saya ingin berikan masukan Bu Sekdis adalah yang afektif, bagaimana contoh karakter yang kita jadikan PR buat anak-anak di rumah yang orang tua terlibat. Misalnya, bagaimana anak-anak kita itu mengerti tentang sayur-sayuran. Nah, ini sederhana untuk SD ya. Nanti kita pikirkan bagaimana SD. Jadi ada keterlibatan orang tua. Kalau anak SD, bayangkan Ibu Kadis, anak SD kelas 1 30 soalnya, membaca saja susah. Jadi menurut saya yang sederhana itu tadi, bagaimana anak-anak dibentuk karakternya dan itu menjadi penilaian. Kalau ini menjadi penilaian, orang tua itu tidak stres nih. Jangan main sekarang di ranah kognitif karena situasi tidak memungkinkan. Barangkali tidak terakhir ini tadi ya, saya minta juga dari pemerintah kota pedoman pembelajaran di masa pandemi kita itu seperti apa? Karena kita ketahui bahwa di dalam SKB 4 Menteri itu kewenangan untuk membuat model pembelajaran itu diberikan kewenangan kepada pemerintah kota. Seperti itu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, saya kira dari sudah berapa jam kita berbicara, intinya bahwa harus ada
kita compare antara public health dengan yang dalam kondisi aman dengan kondisi sosial budaya yang terjadi dalam konteks pelaksanaan PTM nanti untuk dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kota Makassar, tentu dengan prokes kesehatan yang ketat. Yang kedua, kita harus menyentuh titik sentralnya nanti, kira-kira titik sentralnya isu pembelajaran tatap muka ini di mana supaya bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu, dan akhirnya saya persilakan kepada, dengan hormat saya persilakan kepada Pak Ketua untuk memberikan arahan sekaligus menutup acara ini. Terima kasih kepada para narasumber kita. Yang pertama Profesor Ansariadi, belum profesor tapi itu saya doakan. Amin, amin, amin. Bapak Haji Abdul Wahab Tahir, Ketua Komisi D yang selama ini aktif berkontribusi dalam kemajuan pendidikan kita di Makassar. Ibu Amelia, partner Dewan Pendidikan, semoga beliau nanti Dewan Pak Wahab boleh ditulis penting. Sudah mewakili Korpas Nawi Haris dari PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, dan senior saya Kak Ramli Rahim selaku praktisi pendidikan. Beliau ini sahabat dari Anies Baswedan Pak Jadi. Dan Jakarta yang dipahami di Kemendagri. Diskusi kita ini insya Allah akan kita simpulkan. Untuk selanjutnya kita akan bawa ke Dinas Pendidikan menjadi rekomendasi, komponen rekomendasi. Dan kegiatan ini menarik sekali, dan mungkin saja 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan ke depan ada isu menarik tentang pendidikan, maka lebih bagus kita bikin diskusi begini Pak. Kita live di sosial media, dan ini saya kira banyak kepala banyak makin bagus Pak. Nanti kita rumuskan, Dewan Pendidikan rumuskan kira-kira ini rekomendasi atau kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Saya kira itu dengan ucapan alhamdulillah FGD Dewan Pendidikan saya tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Mahmud, COVID itu ada, membahayakan dia. Iya, yang saya maksud isu genosida itu isu dari kanal oposisi. Dia lempar itu from Israel. Jadi kalimatnya begini, hati-hati Pak Jokowi soal imunisasi, soal vaksinasi, karena dia bisa menjadi genosida. Begitu. Saya mungkin